Eh, ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalang thayyibah. Wahai para manusia, makanlah makanan yang halal dan baik yang ada di muka bumi. Kewajiban makan makanan yang halal itu kan untuk orang Islam ya. Orang non-Islam ya terserah mau makan apa. Termasuk mau dimasak dengan bumbu apa, dengan cara apa, ya selera mereka. Saya justru berterima kasih dengan para penjual makanan yang menjual makanan haram dan memberikan label non-halal. Sehingga ketika melihat makanan non-halal, yang kita lakukan jangan emosi, cukup nggak usah dibeli. Selesai. Ngomong-ngomong, sejak kapan ya rendang punya agama? Begitu kan? Nah, karena itu jangan pernah mengecilkan siapapun. Ya, jangan pernah mengecilkan siapapun. Apalagi kalau sudah menjadi tradisi. Ya. Ada pertanyaan, sejak kapan rendang itu punya agama? Maka dijawab, apa jawabannya? Sejak batik, calung, angklung punya kewarganegaraan. Paham? Sejak kapan rendang punya agama? Sejak batik, calung, dan angklung punya kewarganegaraan. Paham jawabannya? Paham. Kalau batik diklaim sama Malaysia, mau tidak? Tidak. Orang Indonesia akan mengatakan batik itu budaya Indonesia. Sudah melekat. Calung, angklung itu budaya Indonesia. Melekat ke Indonesiaannya, karena itu tidak ingin diklaim oleh negara-negara lain. Pertanyaannya, sejak kapan batik punya kewarganegaraan? Kan sama saja. Artinya itu pertanyaan yang tidak berfaedah. Kenapa? Karena memang itu sudah menjadi bagian dari budaya yang melekat. Dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatul muhakkamah. Kalau sudah melekat, yarhamukallah. Sudah melekat, sudah baik, dikenal dengan itu, maka jadi hukum. Kalau sudah jadi hukum, maka dikenal oleh masyarakat. Kalau berbeda dengan itu, rasanya nanti ada sesuatu yang nyeleneh, menyimpang. Rendang itu produk masyarakat Minang. Budaya di Minang, falsafahnya berbunyi, adat bersanding syara, syara bersanding kitabullah. Karena itu setiap yang keluar dari Minang lekat dengan syariat, walaupun produk makanan. Jadi jangan tanyakan tentang agamanya. Kalau bertanya tentang agama pada makanan, itu pertanyaan kurang kerjaan. Paham ya? Maka jawabannya pun dijawab dengan yang senafas dengan itu. Jelas? Karena saya pas mau ngajar ada pertanyaan itu gitu kan. Nah itu agak-agak janggal. Karena itu kalau ada yang sudah jelas jangan aneh-aneh lah ya. Supaya tidak muncul kegaduhan-kegaduhan. Ya. Mau potong video? Nah, 210. Wa kana Ibnu Abbas fima ruya lana anhu yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi. Dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau Ibnu Abbas pakai anhuma. Dari apa yang diriwayatkan kepada kami dari beliau, pada kami di sini oleh muallif yaitu Imam At-Tabari, yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi, yaitu pendapat beliau sama persis dengan apa yang kami utarakan. Jadi kutipan dari tafsir ini sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa Ibnu Abbas itu? Ini bukan orang sembarangan. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Lahir 619 Masehi. Ya, lahirnya 619 Masehi. Kok nggak pakai hijriah Ustaz? Karena Nabi belum hijrah. Jelas ya? Karena Nabi belum hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah, baru periode itu menggunakan penanggalan hijriah. Lahir 619 Masehi, anaknya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari ahli bait. Ya, anaknya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Ini beda usianya tipis dengan Nabi, 3 tahun saja Abbas itu. Abbas ini profesinya pedagang, Pak. Saya ulang ya, profesinya pedagang. Punya anak sulung namanya Fudail. Anak bungsunya namanya Abdullah. Sebelum masuk Islam, beliau ini termasuk pelaku riba. Ya, termasuk pelaku riba. Ya, bagian dari rentenir juga.
Itu meminjamkan apa dan seterusnya. Ini praktek-praktek riba demikian. Alhamdulillah masuk Islam. Dan riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah riba pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Menariknya apa? Ini yang hebat yang kita teladani. Kenapa saya cerita ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita ngaji hadis dengan riwayat, saya sarankan jangan langsung ke informasinya, ke isinya. Gali dulu tentang orang yang menyampaikannya. Karena setiap tokoh yang meriwayatkan hadis itu selalu punya inspirasi tersendiri. Dan kadang berpengaruh untuk menjelaskan hukum. Ya, nanti kita kalau masuk ke rawi-rawi tertentu kita jelaskan. Nah, Abbas ini setelah masuk Islam itu juga sangat mencintai kajian, ya. Duduk dengan Nabi belajar, tapi karena kesibukan di waktu-waktu beliau bekerja itu, berbisnis itu, dan disupportkan juga pada perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti kita lah ngambil waktu-waktu tertentu, ya. Tapi visinya begitu panjang. Saya boleh punya kesibukan terbatas mengakses taklimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mesti ada kebanggaan di keluargaku yang mewarisi ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk memulazamahi, melazimi, ya, untuk terus mengikuti majlisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak ini sejak usia dini disertakan di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah kecil ini dari kecilnya tuh dari merangkaknya, mainnya itu di majlis Nabi aja. Makanya semua yang terdengar, yang terlihat tuh semuanya baik-baik semua. Karena itu ketika Nabi menyaksikan itu pun keluar di lisan Nabi sambil dipegang dengan lembut itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon pahamkan Abdullah ini tentang semua urusan dalam ad-din. Dan istimewakan spesifik dalamkan pemahamannya kepada Al-Quran. Wa'alimhu ta'wil. Itu Abdullah kecil. Dari situ, karena yang bergaul dengan orang baik, Nabi itu Masya Allah, ya, termasuk ke anak-anak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu diantara idolanya itu Rasulullah SAW. Ya, anak-anak sekarang ya, hidupkan tuh suasana berkehidupan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkan, ceritakan, kisahkan, dan sehingga muncul ketertarikan dan rasa cinta itu. Itu sejak kecil ditanamkan rasa itu, sehingga semua kegiatannya ingin menyertai Nabi. Sampai-sampai dalam usia dini itu, nanti insya Allah di 4 Agustus itu Allah mengizinkan, bila Allah mengizinkan kita ada rencana berangkat umrah. Nanti diantaranya biasanya suka saya jelaskan tuh rumah-rumah sahabat Nabi itu. Ya, simpelnya begini, simpelnya. Ini boleh saya hapus dulu? Ini tinggal bilang boleh aja kan? Saya yang terangkan, saya yang nulis, saya yang hapus sendiri. Masya Allah. Anda tinggal nyimak, dengarkan, amalkan, meninggal, masuk surga. Masya Allah, simpel banget. Insya Allah. Ini Zamzam, sini aja nih biar lebih gampang. Zamzam, Zamzam menara ya, bukan air. Hotel lah, Grand Zamzam, GZ, yang ada jam gadang syariah versi Arab ya, jam besar maksudnya, jam besar itu. Ini yang Zamzam di sini, Grand Zamzam. Ini Safwa, ini Hotel Safwa. Ini Zamzam, Grand Zamzam. Nyebrang sedikit, ini ada lorong sini, jalan sini, nyebrang sedikit. Sini ada Hilton, Hotel Hilton. Ya, saya tulis HT aja ya, Hilton di sini. Ke depan sedikit, sini ada toilet, kipas angin, 4 wudhu sedikit. Ini ada satu lagi kipas angin kedua. Ini posisi rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang Hotel Hilton sekarang. Jadi kalau Anda naik sini, ke tengah-tengah ini ada tangga ke atas, ada eskalator, keluar sedikit ada musola di sini. Nah, ini posisi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Di sebelah sini ada jualan karpet Turki murah, yang agak murah di sini. Daripada ke sini. Saya hafal, tapi saya nggak bimbing jamaah untuk yang begitu. Saya terangkan dari awal supaya nggak pusing gitu. Sini, ini kenapa saya terangkan ini? Nah, ini yang di sini yang parlemennya Quraisy nih. Jadi kalau mereka rapat-rapat nih, termasuk ngisengin Nabi di sini.
termasuk yang mau mengembargo Nabi itu diembargo sampai